manusia, keturunan Adam dibangkitkan. Tangguhkan, tangguhkan. Allah menjawab, qala fa innaka minal munzarin. Maka sesungguhnya kau, wahai iblis, termasuk golongan yang diberi penangguhan. Ila yaumil waqtihal ma'lum, sampai pada hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Qala fa bi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kemuliaanmu, wahai Tuhan. Iblis masih mengakui kemuliaan Allah. Ada makhluk yang diberi akal, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, bahkan lebih buruk daripada iblis. Pasti aku akan menyesatkan. Iblis bersumpah, ya Rabb, demi kemuliaanmu, aku akan menyesatkan semua keturunan Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, yaitu yang ikhlas beribadah, tunduk berserah diri kepada perintahmu, yang muslim berserah diri, bukannya mengingkari bahkan membatalkan perintah-perintahmu dengan mengatakan ada tumbal yang menjadi penebus. Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Allah kemudian berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. La amla anna jahannam minka, sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu. Wa mimman tabi'aka minhum ajma'in, dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya akan aku penuhi neraka jahanamku itu. Siapa yang mengikutimu, iblis? Yang ada di antara keturunan Adam kelak, aku akan penuhi nerakaku dengan kalian. La'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku Allah akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu beserta orang-orang kafir yang terperdaya oleh bisikanmu. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Aku meminta imbalan, aku tidak meminta imbalan sedikit pun. Ma as'alukum, kepadamu atas dakwaku, kepadamu atas risalahku, kepadamu atas ajaranku, kepadamu atas bimbinganku, kepadamu terhadap kenabian dan kerasulanku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. In huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Peringatan bagi orang kafir, peringatan bagi orang munafik, peringatan bagi orang fasik, peringatan bagi orang munafik, orang syirik, semua. Dan juga peringatan kepada orang-orang yang beriman. In huwa illa zikrul lil alamin. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahim. Dan sungguh wahai Nabi Muhammad, kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Maha suci Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Inilah keadaan yang sekarang terjadi para sahabat-sahabat sekalian. Sekelompok manusia hadir di tengah-tengah kita kemudian sebagai wakil dari golongan yang kafir, kata Allah. Mereka akan kafir, mereka akan ingkar, mereka akan segolongan dengan mereka disebabkan karena illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud menghormat kepada Allah atas perintah Allah untuk menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah kelompok dari kafir. Dan Al-Quran mengatakan orang kafir wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuksirun. Iblis golongan kafir. Orang kafir datang menolong, membantu iblis agar manusia durhaka kepada Tuhan. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuksirun.
orang-orang kafir, saudara-saudara mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik. Mereka akan membantu setan agar mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Tadi di ayat Al-Quran surah Sa'ad yang kita bacakan, iblis ini bersumpah di hadapan Allah. Ketika ditanya oleh Allah, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqta biyada. Apa katanya? Wahai iblis, apa yang menghalangimu? Aku lebih baik. Ana khairum min, aku lebih baik. Halaqtani, kau ciptakan aku minar dari api, dia dari tanah. Allah mengusir, fakhruj, keluar. Dan Allah mengatakan, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Laknatku atasmu sampai hari pembalasan. Iblis terima itu. Rabbi fa'anzirni, wahai Tuhanku, tangguhkan aku, panjangkan usiaku sampai hari kebangkitan. Allah mengatakan apa? Fa innaka minal muntarin. Kamu sekelompok, kamu termasuk kelompok orangnya, kamu sekelompok makhluk yang akan kuberi penangguhan, kuperpanjang umurmu ila yaumil waqtihal ma'lum, sampai pada hari yang telah ditentukan, hari kiamat. Lalu apa kata iblis, sahabat-sahabat sekalian? Fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu, pasti aku iblis akan menyesatkan mereka semua. Jadi iblis sebelum ada Islam dan agama sebelumnya, itu iblis sudah bersumpah lebih dulu. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali umat Islam yang dipilih kemudian beribadah tunduk kepada apa yang disyariatkan oleh para nabi. Beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari akhir. Itulah umatnya Nabi Muhammad. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis tidak berdaya mencobai hamba-hamba Allah yang terpilih. Tidak berdaya. Iblis hanya berdaya kemudian kepada orang-orang yang menjadi saudara-saudara iblis. Iblis datang mengajarkan tak ada lagi yang haram, semua halal makan. Pengikutnya mengikutinya. Iblis tahu cara menggugurkan iman seseorang, datang melalui syahwatnya. Syahwat itu apa? Nafsu, keinginan daging, ingin makan ini, ingin makan itu, ingin nikmati ini, ingin rasakan itu keinginan daging. Dari sanalah iblis datang kemudian. Ketika Nabi Adam alaihissalam dicobai, itu keinginan dagingnya yang mau makan. Makan itu keinginan daging. Maka iblis datang mempretelin keinginan daging yang dilarang tadi dengan hukum Tuhan, dengan mengatakan udah makan aja, makan. Justru kalau kau makan hidupmu merdeka, tidak akan mengalami kematian. Begitu juga setelah nabi-nabi datang, jangan makan ini, jangan makan ini. Makan aja nggak apa-apa, semuanya sudah halal. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis, orang kafir, orang fasik, senantiasa membantu iblis dalam mendurhakai Tuhan dan tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan. Coba lihat, siapa di antara kelompok agama yang mengajarkan manusia pengikutnya menyembah kepada makhluk? Menyembah kepada makhluk itu ajaran Tuhan? Bukan. Itu pasti bukan ajaran Tuhan. Karena yang benar adalah menyembah kepada Khalik. Menyembah kepada Khalik, bukan menyembah kepada makhluk. Oleh karena itulah kemudian tugas kita sebagai para apologet Islam, Al-Quran sudah menjelaskan innal ladina amanu yukatiluna fi sabilillah. Kita umat Islam berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut.
dan orang-orang kafir berperang di jalan tagut iblis. Faqatilu awliya as-syaitan, seruan Allah, perangilah saudara-saudaranya setan. Wa ikhwanuhum yamuddunhum fil ghayy. Itu yang kita perangi, saudaranya setan. Siapa saudaranya setan? Yang senantiasa mengajak kita menyembah kepada makhluk. Jadi kalau ada orang datang mengajarkan kita menyembah kepada pohon, mengajarkan kita menyembah kepada jalan raya, mengajarkan kita menyembah kepada tempat ayam bertelur, ampoti, mengajarkan kita kemudian menyembah kepada konde ibu, atau mengajarkan kita menyembah kepada tusuk gigi, atau mengajarkan kita menyembah kepada raket, atau mengajarkan kita menyembah kepada sandal swallow. Jangan mau. Jangan mau. Karena Tuhan yang maha tinggi, maha suci tidak akan tersentuh dimensi makhluk. Karena itulah kemudian tujuan iblis kemudian sampai ketika datangnya hari kiamat adalah menyesatkan umat manusia. Tapi Allah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai berita besar kepada kita, agar kita kemudian bisa beriman kepada pencipta langit dan bumi, berlandaskan kepada Al-Quran. Kul huwa naba'un azim. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, Al-Quran itu adalah berita besar. Antum anhu mu'aridun, yang kamu kemudian berpaling darinya. Jadi disuruh perintahkan, wahai manusia, Al-Quran itu adalah berita besar yang kalian berpaling darinya. Maka naliya min ilmi bil mala'il a'la iz yahtasimun. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang malaikat ketika mereka berbantah-bantahan. Jadi Allah kemudian mengatakan itu. Nah, sehingga saudara-saudara, ya marilah kita memperkuat iman Islam kita, karena dengan hanya berislam kita bisa dijauhkan dari godaan syaitan. Karena hanya dengan berislam kemudian kita dijauhkan dari menyembah sendal jepit, menyembah anaknya orang, menyembah banyak hal, menyembah yang lain selain daripada hakikat pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu sebagai obat dari suara saya. Alhamdulillah suara saya sudah muncul kembali. Mudah-mudahan ke depannya jauh lebih bagus lagi dari hari ini. Demikian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbangun loh saya dengar gurunda. Takbir. Allahu Akbar. Ini hand Muslim apa Kristen hand? Hand. Nggak ada suara. John Wick tadi apa namanya Bang Handi, si John Wick ini murtad dari saksi Yehoha ke apa tadi ya, karismatik ke apa? Izin saya perdengarkan bentar ini ya. Oh Pentakosta, iya Bang. Iya. Pentakosta karismatik sama aja itu bahasa roh. Awalnya dia dari saksi Yehoha. Saya dulu kayaknya 6 bulan yang lalu pernah berbicara dengan Bang Juma juga, kayaknya pernah di room pengamat debat dulu. Lu masih sengkle dulu. Sekarang masih sih. Iya. Ya tadi dengar sempat sedikit ceramahnya mana tuh maksudnya? Apa sih? Tadi kan saya dengar sedikit ceramahnya Bang Ju memerangi apa namanya saudaranya iblis. Yang dimaksud siapa itu maksudnya? Di dalam pemahaman kami umat Islam, Al-Quran menjelaskan minal jinnati wan nas, dari jin dan dari manusia. Jadi ada pembisik dari golongan jin, ada pembisik dari golongan manusia. Golongan dari jin disebut iblis, golongan dari manusia disebut kafir. Ada dua pengajak di sini. Islam mengajak, Kristen pun mengajak. Islam mengajak manusia menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Kristen
mengajak manusia menyembah kepada makhluk bernama Kristus yang pernah mati. Itu pembedanya, itu di situ. Islam mengajarkan manusia untuk menyembah, beribadah kepada Sang Pencipta yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Kristen mengajarkan manusia menyembah kepada makhluk yang digantung secara terkutuk di atas salib. Itu pembedanya kita. Oke, paham. Yang dimaksud tadi memerangi itu, memeranginya dalam cara apa, Bang? Seperti memerangi ini. Dibunuh kah? Oh enggak, bukan. Itu dilarang dalam Islam. Oh, iya. Jadi diperangi. Ketika kemudian Kristen menghina Nabi Muhammad, menghina Allah, mendirikan STT, menghujat Allah, membuat lembaga Bible, menghujat nama Allah, maka Islam harus datang memerangi itu, meluruskan. Faqatilu awliya asyaitan, perangi saudara-saudara setan itu supaya mereka sadar. Coba, Anda diajak menyembah kepada makhluk yang digantung di atas salib, kan? Betul? ya betul. Siapa yang ngajarin? Maksudnya siapa yang ngajarin bagaimana? Siapa yang ngajarin menyembah makhluk itu? Saya menemukan Yesus Kristus itu di dalam pengalaman pribadi sih, Bang. Dalam pengalaman spiritual. Nah ini. Apa kata iblis di dalam Lukas 4 nomor 6? Aku akan memberikan kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki. Kalau iblis berkehendak memberikan kepada Anda kuasa, menerima penglihatan, membuat sesuatu yang luar biasa, jadi kaya raya, itu iblis sanggup. Sesuai dengan ungkapan beliau ketika Yesus dicobai. Jika engkau menyembah aku, kata iblis, maka aku akan memberikan kepadamu kerajaan dunia dan kemuliaannya. Jadi orang menyembah setan pun akan kaya raya. Karena betul, setuju, tapi silakan. Betul, itu saya setuju. Itu tapi konteksnya itu, Bang, itu lebih ke arah misalkan kita ke Gunung Kawi, kasih sesajen, terus kita jualan apa, bakso apa-apa, terus kita jadi kaya, rame, laris, dagangannya gitu, Bang. Ya, itu juga termasuk. Itu termasuk juga itu. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang mengajak saudara dan mengajarkan saudara saya ini menyembah kepada makhluk yang menjadi korban penyaliban? Ya banyak dari, selain pengalaman pribadi, ya banyak dari mentor-mentor hamba-hamba Tuhan yang saya lihat atau kenal. Bagaimana? Baik dari YouTube ataupun dari secara langsung sih. Lalu bagaimana dengan nasihat Yesus yang berkata, jika ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di sini, bertemu Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu konteksnya itu nanti ketika di periode tribulasi, Bang, ketika di 7 tahun masa kesusahan besar. Itu bukan masa lampau. Bukan, Bang, itu jadi ceritanya itu kan di Matius 24 ya, Bang, ya, mulai dari Matius 24, 25 sampai 26. Betul. Kan. Itu kan di Matius 24-nya itu perikopnya pertamanya khotbah tentang akhir zaman, terus berlanjut sampai Matius 26 kalau nggak salah. Gitu. Oke. Gitu, Bang. Oke. Itu boleh aja Anda mengatakan seperti itu. Tapi ketika kita membaca dengan seksama apa yang tertulis di sana, itu dia katakan dengan sangat jelas bahwa data yang Anda sebutkan akan terjadi di masa lampau itu terkait dengan jawaban untuk membantah justru apa yang Anda katakan. Dia katakan gini, kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Jangan. Sebab kedatanganku yang kedua, nah baru menjelaskan masa akhir zaman. Jadi sebelum masa itu datang, ada yang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Kata Yesus nih, maka orang-orang yang ada di Yudea, tuh berarti masa itu,
harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang berperanginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali. Berdoalah kemudian pada waktu kau melarikan diri, jangan jatuh pada musim dingin dan pada hari Sabat. Ini bukan berbicara masa akan datang. Ini berbicara. Ada ayat kelanjutannya bang. Ya, saya baca. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Betul, itu tribulasi bang nanti bang. Sebentar. Lalu apa kata Yesus? Sekiranya waktu tidak dipersingkat, iya betul, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Iya betul. Akan tetapi oleh karena orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Betul bang. Iya bang. Itu jadi nanti konteksnya itu bukan nanti, itu sudah terjadi, bukan nanti. Itu sudah terjadi. Itu kesusahan yang besar itu belum terjadi bang. Itu sudah terjadi sebelum Paulus kemudian mengaku bertobat dan bertemu Yesus. Belum bang, bukan bang. Ini sudah terjadi, beda, saudara. Itu khotbah tentang akhir zaman bang. Nanti ketika sesudah terjadi perang dunia ketiga, sebentar lagi kan ekonomi dunia kan akan hancur, akan resesi, dan akan digantikan nanti semua non cash money. Artinya semua uang tunai akan ditarik, nanti semuanya non cash semua. Gitu. Sekarang saya mau tanya. Betul. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Siap bang. Pada masa kepemimpinan Yesus, ada nggak huru hara? Beda bang, itu beda. Saya tanya dulu. Ada nggak huru hara? Belum. Itu kan gini bang, saya tanya belum. Bang, huru hara itu yang namanya kerusuhan di suatu bangsa itu pasti ada bang, karena pada masa itu kan ini Yesus sedang berbicara, saudara. Yesus sedang berbicara dengan orang sezamannya. Orang Yesus sedang berbicara dengan sezamannya. Bukan berbicara dengan orang kalian. Yesus sedang berbicara dengan orang yang ada sezamannya, angkatan pertama. Oke siap, saya jawab ya bang. Itu kan tanda awalnya itu kan di Matius 24 ayat 1 kan berbunyi gini, murid-murid kan bertanya, Guru, apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia? Lalu dijawablah sama Yesus Kristus kan, ketahuilah bahwa akan terjadi kelaparan, bencana alam, gempa bumi di berbagai tempat, kasih menjadi dingin dan lain-lain dan seterusnya itu. Terus lanjut tuh ke pasal 25, pada masa itu langit matahari akan gelap, itu ya 29 kan, saudara, itu 29. Jadi gini saudaraku, sekarang saya mau tanya, ketika kemudian Paulus mengajarkan ada nggak huru hara terjadi Yerusalem? Itu saya kurang pelajari sejarah, tapi kalau dari saya baca sih belum ada ya. Bagaimana kitab MKB, bagaimana Taurat dibakar, bagaimana rumah-rumah ibadat Yahudi diratakan, siapa pelakunya? Itu terjadinya tahun 70 Masehi bang, sama Jenderal Titus dari Romawi. Tuhan nggak tahu. Itulah yang diceritakan Yesus. Kenapa? Izinkan saya berbicara. Kenapa? Makanya Yesus mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, itu artinya orang yang pembinasa keji ini tadinya membunuh murid-murid Yesus, tiba-tiba menduduki tempat yang kudus, menjadi rasul. Apa yang terjadi? Semakin ponga orang Roma, semakin hebat dia memperandakan Yerusalem. Anda harus tahu itu, jutaan orang Yahudi dihabisin. Itu sejarah itu. Kalau berbicara mengenai akhir zaman, beda. Itu ceritanya di data nomor 27 ke bawah. Jadi kata Yesus, sejak aku terangkat ke langit, bila mana ada orang yang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat,
Demikian pula kedatangan anak manusia kelak. Itu baru bercerita akhir zaman, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia Yesus datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itu baru akhir zaman. Kalau yang tadi itu adanya pembinasa keji. Setelah pembinasa keji itu duduk di tempat yang suci, dia memporak-porandakan kemudian Yerusalem. Maka Yesus mengatakan, maka orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Karena itu bercerita peperangan yang dipimpin oleh pembinasa keji yang menduduki tempat suci, menjadi paus, menjadi rasul. Itu yang harus Anda pahami. Maka Yesus tekankan, jangan kau percaya ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya, jangan kau pergi ke sana. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Ke-12, ke-11 murid Yesus. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau? Jadi orang-orang pilihan ini juga akan disesatkan kemudian. Jangan kau percaya, camkanlah. Aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab, nah ini baru berbicara mengenai akhirat, mengenai tanda-tanda kiamat. Sebab aku untuk datang yang kedua kalinya, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan memontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan anak manusia kelak. Tolong dipahami itu. Tolong dipahami. Oke. Boleh saya jawab, Bang? Silakan. Jadi gini, Bang. Itu namanya di dalam di dalam pemahaman teologi itu namanya double application. Jadi double application itu adalah pernah terjadi di tahun 70. Nanti lagi jangan ketawa dulu ya, gua nggak suka, John. Oke. Silakan. Oke. Jadi itu namanya double application. Jadi yang pertama itu terjadi di tahun 70 Masehi, di mana Jenderal Titus itu meratakan bait suci orang Yahudi dan membawa darah babi untuk dinajiskan dan mengambil seluruh perkakas emas-emas dari bait suci Yahudi itu untuk dibawa, ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan terjadi lagi di periode tribulasi. Sesudah bait suci Yahudi yang ketiga nanti akan dibangun oleh bangsa Israel, ya kan. Nanti di 3,5 tahun kedua, di awalnya itu akan dinajiskan kembali oleh antikristus atau oleh dajjal. Kalau di dalam pemahaman kekristenan seperti itu, yang diawali dengan terjadi perang dunia ketiga, kolapsnya ekonomi dunia, dan terjadinya rapture. Bang Juma pernah dengar tentang rapture nggak? Pernah dengar bahasa rapture nggak? Atau tribulasi? Halo? Lanjut. Iya, halo. Iya, Bang Juma pernah dengar tentang rapture atau tribulasi nggak, Bang? Iya, pernah. Zaman kejahatan 7 tahun terakhir dan kekejaman manusia untuk mencapai puncak. Pernah, dan itu terjadi kan. Bagaimana kemudian Paulus Lagi sakit ya, Bang? Lagi batuk. Oh. Lanjut aja. Iya, jadi ya kurang lebih seperti itu sih kalau dari pemahaman dari sisi sudut pandang Alkitab ya gitu. Nah sekarang gini, kalau Anda menolak itu, coba kita lihat dalam Lukas 21. Ketika Yesus mengangkat muka, melihat kepada orang-orang kaya dan seterusnya. Lalu kemudian Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya.
Ketika beberapa orang berbicara di bait suci, mengagumi bangunan itu yang dihiasi batu indah-indah dan berbagai barang-barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satupun akan dibiarkan tergeletak di atas batu lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ini sudah terjadi belum? Itu sudah yang pertama, Bang. Sudah. Di tahun 70 Masehi. Sudah. Sudah. Makanya Yesus mengatakan, ditanya oleh Yesus, oleh muridnya, Guru, bila mana itu terjadi? Apakah tanda kalau itu akan terjadi? Apa jawab Yesus? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Terjadi enggak ini? Sudah terjadi enggak ini? Itu belum, Bang. Nah, ini kesalahan Anda itu di sini. Kalau Anda mengatakan itu belum, coba Anda baca nomor 12-nya dari Lukas 21. Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu lebih dulu ditangkap dan dianiaya. Siapa kamu di situ, Bang? Nah, itu double application. Jadi bisa untuk murid-murid itu abad Anda jawab pertama, Anda Kristen. bisa juga untuk orang-orang Kristen nanti di periode tribulasi yang tidak di rapture. Pengikut Yesus sudah tak ada di sini, ya Allah ya Karim. Pengikut Yesus hari ini sudah tak ada. Gimana, Bang? Pengikutnya Yesus hari ini sudah tak ada. Ini berlaku untuk masa itu, masa lampau. Baca nomor 12-nya. Tetapi sebelum semua itu, kamu di sini bukan untuk orang Kristen. Justru Kristen inilah yang akan ditemui Yesus dan akan diusir. Penyalah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sedangkan yang dimaksud di sini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Banyak orang, Lukas, Markus, Matius, termasuk penulis Lukas ini, jangan kau ikuti mereka. Karena Lukas ini hanya melakukan penyelidikan sehingga ia mendapat pernyataan-pernyataan Yesus tersebut. Jangan kau ikuti mereka. Tetapi sebelum itu terjadi, wahai murid-muridku, kalian akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Ini dialami tidak murid Yesus yang pertama? Angkatan pertama dialami enggak? Angkatan pertama dialami. Dalam arti yang mengalami penyiksaan itu. Iya. Mengalami Terus siapa yang kedua yang Anda maksud? Itu nanti di periode tribulasi, Bang. Siapa? Kristen? Iya, betul, Bang. Siapa yang bakal menganiaya Kristen? Nanti, Bang. Siapa yang mau menganiaya kalian? Sebentar lagi, Bang, sama Siapa? Anti Di Kristus, mana? Bang, Bang. Di mana sejarahnya? Yahudi tidak pernah menganiaya kalian. Siapa yang pernah menganiaya Kristen di atas muka bumi ini? Tunjuk. Siapa yang pernah menganiaya Kristen? Dulu itu di abad pertama itu, ya kan, kerajaan Roma itu banyak membunuh, membakar. Nah, itulah dia. Justru kalianlah penganiaya itu. Kok merasa akan dianiaya? Siapa yang berani menganiaya Kristen? Senjata kalian kuasai, nuklir kalian kuasai, bom kalian kuasai. Siapa yang mau menganiaya Kristen? Ada-ada aja. Cuci mulut, cuci muka, kan mandi, tidur. Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus dengan penyembah Yesus beda, kawan. Kristen itu pentuhan Yesus, bukan murid Yesus. Sejak kapan Kristen murid Yesus? Dan sejak kapan Yesus punya murid dari luar Yahudi? Kapan itu? Alamak. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jangan ngadi-ngadi, jangan ngaku-ngaku akan dianiaya, Ayu, jangan. Tidak ada yang pernah menganiaya Kristen, tak ada. Kristen merambah ke seluruh dunia dengan cara menjajah. Oke, saya jawab ya. Nah, silakan. Saya jawab ya. Kristen mau dianiaya, ngeri aku, Bang. Oke, saya jawab. Di Korea Utara, di Cina itu Kristen itu di zaman Mao Zedong itu. Ngapain Kristen yang berangkali jauh kali ke sana? Mau ngapain ke sana? Iya,
memang ada Kristen Bang di sana. Ya ngapain Memang dia ke situ? Ngapain? Ngapain ke negaranya orang? Ngapain coba? Orang sudah punya kepercayaan di sana kok. Kalian yang cari masalah. Kenapa dia Iya, niaya? memang Paulus itu kan ditugaskan oleh Tuhan Yesus kan untuk memberitakan Injil ini ke bangsa-bangsa. dia. Sekarang begini, saudara. Tetapi Oke. sebelum semua itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Pertanyaan saya, siapa penganiaya murid Yesus? Ya, Ya, Siapa banyak. yang menganiaya murid Yesus? Ya banyak. Yang Siapa? pertama-tama di jemaat di Iya, abad siapa? pertama itu kerajaan Roma. Kenapa lari ke situ? Tunggu dulu. Siapa pertama-tama yang menganiaya murid Yesus? Iya itu Ya itu. ahli-ahli Taurat, orang Siapa? Farisi, Siapa? dan, Siapa? dan Siapa? kerajaan Roma. Iya, Siapa? waktu itu kan Kok kerajaan misalnya Roma? Oke, saya jawab ya Bang ya, boleh ya? Ah, Saya jawab ya. Silakan. Pertama-tama memang sebelum itu kan memang kan waktu itu kan namanya kan Saulus. Saulus itu memang belum bertobat waktu itu. Saulus bertobat itu, dari? Iya, sebentar saya jelaskan dulu. Saulus itu kan adalah orang Farisi. Dia itu berkobar-kobar untuk menganiaya dan memburu murid-murid Yesus yang percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit pada hari ketiga, ya kan? Dan memberitakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, itulah yang dibunuh oleh Saulus, ya kan? Tetapi ketika perjalanannya hendak ke Siapa Damsyik, pelakunya, saudara? Saulus, ya kan? Saulus. Saulus Lantas diberi kemudian, kuasa penuh. tunggu sabar. Saulus Yang menganiaya murid Yesus, kata Yesus, sebelum itu terjadi, sebelum penyesat itu muncul, terlebih dahulu pelakunya apa? Menganiaya kamu. Setelah melakukan penganiayaan, baru mereka datang mengaku-ngaku, membawa namaku dan menyesatkan. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Itulah penyesatnya. Coba belajar lagi. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu menganiaya, jangan kamu mengikuti, jangan kau mengikuti sang penganiaya itu. Meskipun dia bertobat, jangan kau ikuti, karena dia penyesat. Cara menyesatkan itu berpura-pura. Makanya disebut serigala berbulu domba. Orang yang tadinya serigala berpura-pura bertobat agar dianggap domba, padahal bukan domba. Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan ku tangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Siapa itu? Itu siapa? Paulus yang kemudian kata Yesus, jangan kau percaya, jangan kau ikut dia. Dia adalah serigala yang nyamar domba. Itu fakta real data di dalam kitab saudara. Makanya kitab saya mengatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu, mereka membuat makar, tetapi Allah kemudian membalas kejahatan mereka. Sampai-sampai kejahatan mereka itu Tuhan balas. Tidak akan pernah sampai benang merahnya antara pengajaran Yesus dan ajaran Kristen. Mau sampai kiamat, ajaran Kristen dan ajaran Yesus tidak akan pernah menyambung satu sama lain. Percaya sama Bibelmu, Bung. Bibelmu yang menerangkan itu. Saya cuma membantu. Tuhan titipkan lisan saya ini untuk supaya Anda pahami. Terlalu jauh Anda mengatakan Yesus Kristen nanti akan dianiaya. Siapa yang berani menganiaya Kristen, Cahyu? Siapa? Kalau Bang Zuma nggak percaya, waktu yang akan membuktikan nanti. Karena kalau Bang Zuma pernah dengar ini nggak? Pernah dengar New World Order atau One World Order, suatu tatanan dunia baru dan satu agama dunia, yang dimana tahun 2020 itu kemarin pemuka-pemuka tokoh agama dunia itu sudah ketemu semuanya, mulai dari Paus sampai dengan pemimpin-pemimpin tokoh agama dari Yahudi, Islam dan lain-lain di KTT 20 apa berapa gitu tahun 2020. Pernah dengar nggak? Dan mereka mencanangkan bahwa we serve the same God, artinya kita menyembah Tuhan yang sama. Itu yang disebut kalau di saya belajarnya bahwa itu adalah one world religion, jadi suatu agama dunia baru, nanti semua agama nanti akan dipersatukan menjadi satu gitu.
Ya, itu saya udah sampai pada kesimpulan. Saya berbicara berdasarkan data aja. Tetapi sebelum semua itu Sekarang, kamu akan ya, ditangkap. Bang Juma, saya boleh bertanya nggak Bang Juma? Boleh. Kalau menurut Bang Zuma, Islam dan agama-agama yang lain, apakah menyembah Tuhan yang sama? Kalau Islam Yahudi dalam arti kata jangan sampai Seluruh diklaim. agama. Maksud saya seluruh agama. Enggak Kan? Iya, Iya, betul. Saya setuju. Enggak. Saya setuju. Kalau para nabi menyembah Tuhan yang sama. Tapi kalau Kristen dengan Islam jelas beda tuh sembahannya. Kristen Ya. menyembah makhluk, Islam menyembah Khalik. Berbeda itu. Berbeda Ya, kita sebenarnya. kawan. Iya, nggak apa-apa Bang. Kalau pemahaman saya juga tidak menyembah makhluk, saya juga menyembah Tuhan. Ya, Sang Pencipta langit dan bumi. Cuman Pencipta langit dan bumi itu pernah menjelma menjadi manusia. Nah, ini penyakitnya itu di situ, saudara. Penyakitnya itu di situ. Gimana, Bang? Makanya Yesus mengusir kalian. Karena kalian itu tidak mengajarkan ajaran Yesus. Yesus mengatakan apa, saudara? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terhina di kerajaan langit. Kata Yesus loh itu. Artinya ketika Yesus mengajarkan Taurat, Yesus menekankan tiada Tuhan selain Hashem. Oke. Saya percaya Berarti Bang. Yesus tunggu. Iya, siap. Yesus duduk sebagai apa di situ? Ketika Yesus berkata, tidak ada Tuhan selain Hashem, tidak ada Tuhan selain Yod-Heh-Vav-Heh, tidak ada Tuhan selain Elohim. Yesus mendudukkan dirinya sebagai apa? Iya, sebagai anak Ayolah kawan. Ya ayolah kawan. Ayolah, berpikirlah rasional. Kalau Yesus Anda sebut anak sama dengan hamba. Anak-anak Tuhan sama dengan hamba-hamba Tuhan. Selesai sudah. Kalau Anda mengatakan Yesus mendudukkan dirinya sebagai anak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dimaksudkan anak tunggal yang dimaksudkan Elohim itu artinya the begotten son, artinya anak tunggal Elohim, Bang. Gitu. Jadi anak di sini, saudara, orang-orang Yahudi yang taat itu semuanya disebut sebagai anak-anak Tuhan. Anak itu artinya hamba. Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2:36, atau Anda lihat di dalam cek. Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai hamba Tuhan yang suci. Yesus itu hamba suci. Jadi anak itu sama dengan hamba. Amsal 3 nomor 11-12. Yang disebut Bapa adalah, kenapa Tuhan disebut Bapa? Karena Bapa membimbing hambanya seibarat ayah membimbing anaknya. Gugur sudah, itu udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Anda mengatakan Yesus mendudukkan dirinya sebagai anak, selesai sudah. Kenapa? Bapak bukan anak, Hasem bukan anak, Yod-Heh-Vav-Heh bukan anak. Selesai, Bung. Makanya saya katakan adalah hasil sia-sia saja ketika Anda habiskan usia menyembah kepada anak Tuhan. Karena anak Tuhan sama dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan sama dengan ciptaan Tuhan. Aduh, Oke, selesai Anda kan? Oke, saya jawab ya, Bang. Ya, Tapi ada ayat yang pertama-tama gini, Bang. Bang Juma kan sepertinya hafal banget nih sama Alkitab, bahkan mungkin lebih hafal dari saya. Bang Juma pasti pernah membaca di mana Yesus Kristus itu berkata, "Lihatlah, aku akan disalibkan dan mati, dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga." Bang Juma pernah baca nggak ayat tersebut? Pernah, tapi Oke. itu mohon maaf, itu adalah sesuatu yang mungkin perlu saya tekankan kepada saudara. Ya. Bagaimana? Coba Anda baca Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Saya Yesus kebenaran berkata, ada tertulis di dalam Taurat, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Iya. Tapi faktanya di Taurat tidak tertulis demikian.
Berarti pemberitaan yang muncul, catatan-catatan Bible yang ada di tangan kita sekarang ini diragukan keakuratannya. Kenapa? Tidak dituliskan dan tidak dihafalkan sesamaan dengan Yesus, dan penulisnya bukan murid Yesus, hanya melakukan penyelidikan, sadur kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang tidak kita kenal, sehingga di dalamnya ada kebenaran, ada pembenaran, ada yang tidak benar. Coba Anda baca Lukas 24 nomor 44 sampai 46. Ada tertulis Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis di mana kata Yesus? Tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Buktinya sampai kiamat tinggal 2 detik tidak akan pernah ditemukan di dalam Taurat ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Berarti berita ini hoax. Coba Bible yang menyatakan itu. Kalau nggak salah ya di Mazmur itu ada, selain di Mazmur. Coba Anda bacakan. Coba Anda bacakan. Di Cuman saya mana lagi Mazmur? saya cuman lagi nggak pegang Alkitab posisinya, karena saya kan cuman cuma Nah, satu itu HP. dia. Kalau dibuka Masuk berapa kita bukain aja, masuk berapa kita bukain. saya Silakan. cuman ayatnya juga lupa. Terus juga ada ayat juga di bahaya ini. kitab Roh Kudus Kejadian 3, di Kejadian 3 ayat 15 Hai, nggak ada hubungannya. Saudaraku, saudara, kalau Anda berbicara mengenai Kejadian 3 nomor 15, itu berbicara tentang kita, bukan berbicara mengenai Yesus saja. Apa buktinya? Coba Anda lihat dalam Matius 4 nomor 1, nomor 2. Roh membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun oleh iblis. Inilah bunyi dari Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, Hawa, istri Adam, keturunan Adam. Berarti sejak dari anaknya yang pertama sampai kiamat, anak-anak Adam itu akan bermusuhan dengan iblis. Inilah yang saya terangkan tadi di dalam Al-Quran surah Sad. Itulah yang kubacakan panjang lebar dan kuterangkan panjang lebar. Ketika kemudian Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, iblis tidak akan senang sebelum kemudian anak keturunan Adam itu tersesat seluruhnya. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah mengatakan apa? Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini kemudian menghalang-halangi manusia untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Iblis menginginkan agar manusia itu masuk ke dalam neraka. Maka iblis mengatakan apa? Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Ya Tuhanku, panjangkan usiaku sampai hari kebangkitan. Fa innaka minal mumtarin. Tuhan menjawab, kamu kupanjangkan umurmu ila yaumil waqtihal maklum, sampai kepada waktunya yaitu kiamat. Fa bi izzatika la uwaqiyannahum ajmain. Kata iblis apa saudara? Demi kemuliaanmu aku akan menyesatkan semua keturunan Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih yang ikhlas beribadah kepadamu. Jadi bukan Yesus yang diceritakan di Kejadian 3:15 itu, bukan. Yang diceritakan itu kita, Anda, semua anak keturunan Adam. Karena berbicara mengenai Hawa, bukan berbicara mengenai Maria. Cobalah kawan, jujur terhadap kebenaran, jujur. Bible sudah dipampangkan di mata kita. Al-Quran sudah kita bisa dengar dari toa-toa yang ada di masjid. Mari saatnya menggunakan akal sehat. Iman tanpa ilmu, iman tanpa perbuatan adalah buta. Iman tanpa akal gila. Kata Yesus, kasihi Tuhanmu dengan akal, bukan dengan iman. Iman itu adalah manifestasi yang menetes murni dari akal. Iman yang menetes dari akal ada yang mendapatkan kedudukan iman yang benar. Tapi iman yang menetes tanpa akal, itu namanya iman gila. Bagaimana orang gila memakan sampah karena dia tidak mengetahui dari aspek akalnya bahwa itu adalah sampah. Dia makan, enak menurut dia. Kenapa? Akalnya mati. Anda menyembah makhluk yang digantung, yang dikubur, yang ditonjok, yang ditampar. Kenapa Anda beriman dengan pola seperti itu? Karena iman Anda tidak menetes dari tetesan kebenaran akal. Coba aja pakai akal. Masuk akal nggak Tuhan netek? Masuk akal nggak Tuhan kemudian dipotong nonotnya? Masuk akal nggak? Sementara Yesus mengatakan, kasihi Tuhanmu dengan akal. Mari kita mengasihi Yesus dengan akal.
Bisa sampai kepada poin bertuhan kepada Yesus dengan akal? Tidak bisa. Paling ujung-ujungnya apa? Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% bukan Tuhan. Itu aja kan yang kalian jual. Yesus 100% manusia sama dengan bukan Tuhan. Yesus 100% Tuhan, dia memiliki keilahian. Berarti apa? Singkatnya, Yesus 100% Tuhan sekaligus Yesus 100% bukan Tuhan. Ini apa namanya kalau bukan gila? Ayo, Anda memegang pisau dan Anda mengatakan pisau ini 100% adalah pisau dan pisau ini 100% bukan mangga. Itu betul itu. Betul itu. Yesus 100% manusia dan 100% apa? Bukan Tuhan. Gitu saudara. Jadi Anda bawa Kejadian 3:15. Alamak, lemas saya mendengarkan itu. Pikir orang berilmu. Kejadian 3:15 sudah sangat jelas dikatakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dan perempuan ini Hawa, antara keturunanmu iblis dan keturunan Hawa, bukan keturunan Maria. Kok loncat jauh kali dari Hawa ke Maria? Loncat. Kenapa itu terjadi? Karena cokologi. Kristen membentuk kemudian kerangka beriman yang justru bertentangan dengan Bible. Saya bukan menggurui, enggak, tapi saya punya mata, saya punya kuping, saya punya rasa, saya punya akal. Saya bisa membaca itu semua. Bedanya saya tak digaji, Bang. Pendeta digaji, pastor besar gajinya. Bang Suma suaranya habis. Nggak ada kopi, nggak ada teh, lapar lagi. Ya kan ya? Tapi ikhlas demi keselamatan kita semua. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Iya, silakan. Yang di pedalaman-pedalaman. Siapa di pedalaman? Keturunan Kedar. Jadi menyambung yang tadi. Ya, silakan. Ya misalkan yang di Kalimantan, yang di pedalaman-pedalaman Papua banyak yang susah juga sih, yang di pegunungan-pegunungan gitu ya kan. Susah gitu. Kenapa? Saya kasih bantuan, Bang. Iya susah lah, banyak lah ya kan gitu. Banyak yang bahkan ibadah aja di hutan, cuma mimbarnya pakai kayu gitu ya kan. Banyak kenapa lah yang lari ke hutan? Ya karena kan memang banyak warganya kan di sana kan tinggal di pedalaman, Bang. Kalau di daerah-daerah sana Indonesia kan luas, Bang. Kalau di kota besar enak-enak gitu. Tapi kalau di pedalaman kan juga sama apa pedesaan gitu. Kenapa desanya? Ya, inilah apa namanya kan ya, ada yang belum ada listrik, ada yang apa namanya di Indonesia kan. Kalau itu masih kebetulan belum Bang merata. Handi ini mantan pensiunan PLN beliau, kepala seksi bola dulu. Bang Handi monitor. Ya, Nanti tarik kabel Bang ke Pulau Kalimantan, Bang. Silakan. ya. Tidak ada urusan di sana itu dalam keadaan primitif, dalam keadaan apapun. Yang jelas dakwah Islam harus sampai. Kalau tidak sampai, ya mereka tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi alangkah naifnya kalau orang nggak semangat untuk fungsikan akal. Mau dia mati lampu, apapun itu, yang jelas manusia ini wajib berakal. Bukan kayak Anda, akalnya mati. Anda udah di zaman modern, lampu terang, internet ada. Lebih parah Anda daripada orang primitif. Di sana masih berakal, Anda jelas-jelas hidup di zaman modern, akalnya mati total. Itu kira-kira perimbangannya, bro. Makasih. Oke. Jadi Bang Juma tadi menyambung Kejadian 3 ayat 15 ya kalau dari saya. Halo? Ya Bang, lanjut. Ya, jadi kalau dari saya Kejadian 3 ayat 15 memang itu mengacu kepada Yesus Kristus gitu, karena Yesus Kristus itu kakinya diremukan, artinya diremukan di kayu salib. Nah, iblis itu dihancurkan kepalanya di alam roh atau di alam maut itu gitu. Ketika Yesus Kristus itu turun ke dunia orang mati. Seperti itu. Lu ngomong sebenarnya arahnya kemana sih, bro? Lu kok semakin nggak nyambung ya? Iya, tadi itu kan menyambung yang Kejadian 3 ayat 15.
Kan udah diterangin tadi itu untuk kita. Iya, tapi kalau pemahaman dari kekristenan itu bukan seperti itu, Bang. Pandangan Anda seperti apa? Iya, pandangannya itu yang tadi saya jelaskan. Jadi itu mengacu kepada pribadi Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana kakinya diremukan, disalib, dan Yesus Kristus itu turun ke dunia orang mati dan kepala iblis dihancurkan gitu. Jadi itu Tuhanmu kakinya diremuk, itu Tuhan diremuk kakinya gitu. Iya. Kau tega meremukkan kaki Tuhan? Gimana sih? Saudara, coba perhatikan. Ucapan saudara kemudian memfitnah Yesus, kakinya diremukkan sama iblis. Yesus sendiri membantah itu, kawanku. Subhanallah. Yohanes 14 nomor 30, apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kamu, sebab iblis penguasa dunia ini datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kok Anda bisa mengatakan iblis, kaki Yesus dihantam oleh iblis? Bagaimana ini? Iya betul, memang itu kan namanya? Iblis memang tidak berkuasa sedikit pun, makanya jadi yang meremukkan kakinya siapa? Ya prajurit Romawi itu kan waktu penyaliban. Tadi yang di Kejadian 3 nomor 15 siapa? Prajurit itu atau iblis? Iya, iblis itu merasuk kepada prajurit Romawi. Nah, inilah yang dikatakan umat Islam. Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan karena iblis tidak berkuasa atas dirinya. Nanti kalau Anda maksakan yang disalib, yang diremukkan kakinya itu Yesus, maka Anda percuma mengambil kitabnya Yahudi Kejadian 3:15 tadi, Cak Ayu.